Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cincin Kehidupan. Semoga konten-konten kami hari ini bisa menjadi inspirasi dan pengingat bahwa hidup adalah rangkaian momen yang berharga. Jangan lupa klik subscribe untuk terus terhubung dalam perjalanan ini. Yuk, kita masuk ke dalam ceritanya. Cerita ini bermulai tentang seorang istri yang terbangun di antara hidup dan mati, mendengar rencana pembunuhannya sendiri, dan memilih bertahan hingga akhir yang menghancurkan segalanya. Saat kegelapan belum membunuhku. Aku terbangun, tapi tidak sepenuhnya. Kesadaranku seperti ditarik perlahan dari dasar jurang yang gelap, lengket, berat, dan menyesakkan. Aku tahu aku hidup, tapi tubuhku menolak mengakuinya. Tidak ada yang bisa kugerakkan. Kelopak mataku terasa seperti dilem. Tanganku mati rasa. Kakiku seolah tidak pernah ada. Bahkan nafasku sendiri terasa sangat asing, masuk dan keluar dengan ritme yang bukan milikku. Seperti ada mesin yang mengambil alih hak paling dasar untuk hidup. Suara itu yang pertama kembali. Bunyi detak alat medis, panjang, teratur, dingin. Bip, bip, bip. Lalu sama-sama langkah kaki, pelan, hati-hati, seperti seorang yang tidak ingin terdengar. Aku mencoba fokus, dan kemudian aku mendengarnya. Besok malam saja, kita cabut alat bantu hidupnya. Suara itu, aku mengenalnya. Bahkan dalam keadaan setengah mati seperti ini, aku tidak mungkin salah. Raka, ya, itu suamiku. Dada ini seperti dihantam sesuatu yang keras. Jantungku berdetak liar, tapi tubuhku tetap diam terjebak. Aku ingin membuka mata, aku ingin melihat wajahnya. Aku ingin memastikan itu hanya mimpi buruk. Tapi aku tidak bisa. Kamu yakin? Suara lain menyusul, lebih pelan, lebih ragu. Dian. Aku mengenalnya juga. Wanita yang selama ini hanya disebut teman kerja. Dokter. Dokter masih bilang dia bisa sadar. Lanjutnya. Aku bisa merasakan keheningan itu. Seperti pisau yang menggantung di atas leherku. Lalu Raka tertawa kecil. Bukan tawa hangat yang dulu membuatku jatuh cinta. Bukan tawa yang dulu menenangkanku di malam-malam panjang. Ini dingin, kosong, menjijikan. Terlalu beresiko, katanya santai. Kalau dia bangun, semua selesai, kita yang hancur. Setiap kata menghantamku tanpa ampun. Aku mencoba menolak. Mencari celah bahwa ini bukan kenyataan. Tapi tidak ada, ini nyata. Suamiku, pria yang dulu menggenggam tanganku di depan banyak orang dan berjanji tidak akan meninggalkanku. Sekarang berdiri di samping ranjangku, merencanakan kematianku bersama wanita lain. Sesuatu di dalamku runtuh, bukan hanya kepercayaan, bukan hanya cinta, tapi seluruh hidup yang pernah ku bangun bersamanya. Aku ingin menangis, aku ingin berteriak. Aku ingin bangun dan menamparnya, memaksa dia melihat apa yang dia lakukan padaku. Tapi aku tidak bisa. Tidak ada air mata yang jatuh, tidak ada suara yang keluar. Aku hanya bisa mendengar. Lagi pula, Raka melanjutkan, suaranya lebih pelan sekarang. Ini lebih bersih, tidak ada yang curiga. Dia tidak langsung menjawab. Aku hanya takut, katanya akhirnya. Raka mendengus pelan. Kamu terlalu banyak mikir. Dia sudah seperti ini berhari-hari. Semua orang juga sudah siap. Siap? Siapa yang siap? Aku tidak. Aku masih di sini. Aku masih hidup. Tolong, dengarkan aku. Tapi tidak ada yang mendengar. Kecuali tiba-tiba sebuah sensasi dingin merambat di bahuku. Bukan dingin biasa, ini berbeda, lebih dalam, seperti menyentuh kulitku
tanpa benar-benar menyentuhnya. Aku panik. Di dalam diamku sendiri, ada seseorang di dekatku. Bukan Raka, bukan Dian. Aku bisa merasakan kehadiran itu. Dekat, terlalu dekat. Aku ingin menjerit. Aku ingin membuka mata sekarang juga. Dan saat itulah suara itu muncul. Sangat pelan, hampir seperti napas. Tapi di telingaku, jangan buka mata. Nadanya datar tanpa emosi. Tapi tidak ada sesuatu di dalamnya yang membuat seluruh tubuhku yang bahkan tidak bergerak terasa membeku. Atau kamu akan mati. Jantungku berhenti sesaat. Bukan karena alat, bukan karena penyakit, tapi karena ketakutan. Siapa dia? Kenapa dia ada di sini? Kenapa? Kenapa dia tahu? Langkah kaki Raka dan Dian masih terdengar di sisi ruangan. Mereka tidak bereaksi. Seolah mereka tidak mendengar suara itu. Seolah hanya aku yang bisa. Diam saja, bisik suara itu lagi. Dengar, ingat, dan jangan buat mereka tahu kalau kamu sadar. Pikiranku berputar. Ini tidak masuk akal. Aku seharusnya sendirian. Aku seharusnya tidak mendengar siapapun. Apalagi seorang yang berbicara seperti ini. Tapi suara itu nyata. Lebih nyata dari tubuhku sendiri. Perlahan, langkah kaki Raka menjauh. Aku balik besok, katanya santai. Dia ikut bergerak. Pastikan semuanya siap. Pintu terbuka, lalu tertutup sunyi. Hanya tersisa suara alat medis dan nafasku yang bukan milikku. Dan dia, sosok tanpa wajah di sampingku. Aku tidak tahu siapa dia. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Tapi satu hal yang mulai terasa jelas. Malam ini bukan hanya tentang hidup dan mati. Ini tentang sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, dan aku terjebak tepat di tengahnya. Aku terjebak, bukan di sebuah ruangan, bukan di balik pintu terkunci, tapi ini di dalam tubuhku sendiri. Hari-hari berlalu, atau mungkin hanya jam. Aku tidak benar-benar tahu waktu kehilangan bentuknya di tempat seperti ini. Tidak ada pagi yang bisa kulihat, tidak ada malam yang benar-benar terasa. Yang ada hanya suara dan rasa yang tidak pernah bisa kubalas. Setiap hari mereka datang, langkah kaki mulai ku kenali tanpa perlu melihat. Satu berat, mantap, penuh pemilikan. Raka. Yang satu lebih ringan, lebih hati-hati. Dian. Aku hafal ritme mereka, seperti aku dulu menghafal detak jantungku sendiri saat berada di pelukan Raka. Ironis. Sekarang, detak jantungku bahkan bukan milikku lagi. Dokter bilang, kondisinya stabil. Suara Raka terdengar di suatu pagi. Nada bicaranya santai, hampir bosan. Stabil? Dian terdengar kesal. Itu artinya dia bisa bangun. Ada ketegangan di udara. Aku bisa merasakannya, meskipun aku tidak bisa melihat. Tenang saja, jawab Raka cepat. Aku sudah urus semuanya. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diriku bergetar. Urus? Apalagi yang sudah dilakukan? Aku ingin membuka mata. Aku ingin berteriak bahwa aku di sini. Bahkan aku mendengar semuanya, tapi tubuhku tetap diam, membeku, mengkhianatiku. Hari berikutnya, mereka datang lagi, dan lagi, dan lagi. Seolah kamar ini adalah tempat pertemuan mereka. Tempat mereka membangun masa depan, di atas kematianku. Aku sudah lihat rumahnya. Suara Dian terdengar lebih ringan hari itu. Ada sesuatu yang berbeda, antusias. Dekat pantai, sepi. Tidak banyak orang. Raka tertawa kecil. Kamu suka? Aku suka banget. Lalu, suara langkah mendekat. Mungkin mereka berdiri lebih dekat ke ranjangku. Ke tubuh yang mereka anggap sudah tidak berarti. Kini, kita bisa mulai dari awal di sana.
Lanjut dia pelan, tanpa beban. Beban? Aku beban? Sesak itu kembali. Tapi tidak bisa berusaha menjadi tangisan. Raka menjawab tanpa ragu. Sebentar lagi. Hanya 2 kata. Tapi cukup untuk menghancurkan apapun yang masih tersisa di dalam diriku. Setiap percakapan mereka seperti pisau. Bukan sekali, tapi berulang-ulang. Perlahan, menikmati setiap luka yang mereka buat. Aku capek berpura-pura sedih, kata Dian di suatu hari. Nada suaranya jujur, tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah. Raka langsung menjawab santai, hampir malas. Sebentar lagi selesai. Selesai? Kata itu bergema di kepalaku, seolah hidupku hanya proyek yang tinggal ditutup. Aku ingin bangun, aku ingin melawan, aku ingin hidup. Keinginan itu tumbuh, membesar, berubah menjadi sesuatu yang panas menyakitkan di dalam dada. Tapi tubuhku tidak bergerak, seolah aku hanya penonton di dalam hidupku sendiri. Tak berdaya, tak terlihat, tak dianggap. Namun, ada satu hal yang berbeda. Setiap malam, saat langkah kaki mereka tidak lagi terdengar, saat ruangan menjadi sunyi, hanya ditemani suara alat medis, dia datang. Satria. Aku tidak tahu kapan pertama kali aku menyadari kehadirannya. Tidak ada suara pintu, tidak ada langkah kaki. Dia hanya ada, seolah dia memang sudah ada di sana sejak awal. Udara di sekitarku berubah setiap kali dia datang. Lebih dingin, lebih berat, lebih nyata dibandingkan apapun yang bisa kurasakan di siang hari. Aku tidak pernah melihat wajahnya, tidak pernah merasakan sentuhan yang jelas, tapi aku tahu dia berdiri di dekatku, selalu di tempat yang sama, di samping bahuku, mengawasi, menunggu. Kamu masih hidup. Suara itu muncul suatu malam, tenang, datar, tapi pasti. Aku tidak menjawab, aku tidak bisa. Tapi di dalam pikiranku, aku berteriak, aku masih di sini, aku hidup. Tolong! Seolah dia mendengar. Dia melanjutkan, aku ingin hidup. Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa seperti pilihan terbesar yang pernah ada. Aku tidak ragu. Di dalam diamku, di dalam kegelapan yang menelanku, aku menjawab, iya, aku ingin hidup. Aku ingin melihat mereka jatuh. Aku ingin membuktikan bahwa aku tidak selemah yang mereka pikirkan. Hening sejenak. Lalu, kalau begitu, dengar semua. Nada suaranya berubah sedikit lebih kejam, lebih dalam. Ingat, seketika percakapan Raka dan Dian terlintas di kepalaku. Setiap rencana, setiap tawa, setiap pengkhianatan. Dan saat waktu tiba, udara di sekitarku terasa semakin dingin. Jangan ragu menghancurkan mereka. Jantungku berdetuk lebih keras. Untuk pertama kalinya sejenak, aku terbangun. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya rasa sakit, bukan hanya ketakutan, tapi keinginan. Gelap, dalam, dan berbahaya. Aku tidak tahu siapa Satria. Aku tidak tahu kenapa dia membantuku. Tapi satu hal yang jelas, aku mungkin tidak bisa bergerak sekarang. Aku mungkin masih terjebak. Tapi aku tidak lagi sendirian. Dan ketika aku akhirnya bangun nanti, aku tidak akan menjadi wanita yang sama lagi. Aku akan menjadi sesuatu yang mereka ciptakan sendiri. Seseorang yang menghancurkan hidup mereka tanpa ampun. Hari demi hari, aku menjadi pendengar, bukan karena ingin, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Aku tidak bisa bergerak, aku tidak bisa berbicara, tidak bisa membuka mata, tapi aku bisa mendengar. Dan dari situlah hidupku yang dulu perlahan terbongkar, sedikit demi sedikit, tanpa ampun. Awalnya hanya potongan kecil, percakapan yang terputus, kalimat yang terdengar samar, tapi semakin lama semuanya menyatu.
seperti puzzle yang kejam, dan aku dipaksa menyusunnya. Aku masih tidak percaya semuanya berjalan semulus ini. Suara Dian terdengar di suatu sore. Ada nada kagum di dalamnya, seolah mereka sedang membicarakan sesuatu yang patut dibanggakan. Raka tertawa kecil. Karena kamu terlalu meremehkanku. Aku perlahan nafas dan atau setidaknya mencoba. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Instingku mengatakan ini penting. Rem mobilnya. Tanya Dian pelan. Ada jeda. Lalu sudah ku pastikan gagal total. Dunia di dalam kepalaku berhenti. Rem mobil, kecelakaan, semua kata itu saling bertabrakan. Dan di dalam satu detik, semuanya menjadi jelas. Kecelakaanku bukan kecelakaan. Itu direncanakan, disusun, dijalankan dengan sengaja. Aku menolak. Aku ingin percaya ini hanya kesalahpahaman. Tapi suara Raka terlalu tenang, terlalu yakin, seolah dia sedang membicarakan sesuatu yang biasa. Untungnya, dia langsung kehilangan kendali. Lanjutnya santai. Kalau tidak, bisa repot. Aku ingin muntah. Jika saja tubuhku bisa bereaksi. Dian terkekeh pelan. Dan sekarang, kita tinggal tunggu. Tunggu? Tunggu apa? Aku tahu jawabannya. Menunggu aku mati. Tanganku ingin mengepal. Kakiku ingin menendang. Tapi, semua itu hanya terjadi di dalam pikiranku. Di dunia nyata, aku tetap diam, tak berdaya. Hari-hari berikutnya semakin kejam. Semakin banyak yang mereka ungkap, semakin aku jatuh. Aku sudah urus dokumen asuransi, kata Raka suatu malam. Kalau semuanya selesai, kita tidak perlu khawatir soal uang lagi. Dian terdengar senang. Berapa totalnya? Raka menyebut angka, dan angka itu membuat semuanya terasa lebih menjijikan. Nyawaku dihitung, dihargai, diperjualbelikan. Aku bukan lagi manusia bagi mereka. Aku hanya angka, aset, target. Tapi tidak ada yang lebih menghancurkan dari apa yang kudengar setelahnya. Hari itu, suara mereka lebih pelan, seperti sedang membicarakan sesuatu yang lebih pribadi. Kadang aku heran, kata Dian. Kenapa dia tidak pernah curiga? Ada nada mengejek di sana. Raka menghela nafas ringan. Karena dia bodoh. Satu kata sederhana, tapi cukup untuk merobek semua yang pernah aku percayai. Dia terlalu percaya sama aku. Lanjutnya, terlalu cinta. Aku merasakan sesuatu yang pecah di dalam diriku. Bukan hanya hati, tapi seluruh diriku. Lagi pula, Raka berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih dingin. Aku menikahinya hanya untuk akses ke hartanya. Sunyi. Tidak ada suara lain, tidak ada bantahan, tidak ada penyesalan. Hanya kebenaran yang telanjang dan kejam. Duniaku benar-benar hancur. Semua kenangan, tawa, pelukan, janji. Semua itu ternyata palsu. Cinta hanya jebakan. Dan aku hanya alat. Aku tidak pernah tahu berapa lama ku tenggelam di dalam kehancuran itu. Waktu kehilangan arti lagi. Yang tersisa hanya rasa kosong dan sesuatu yang mulai tumbuh di dalamnya. Bukan lagi kesedihan, bukan lagi rasa sakit, tapi sesuatu yang lebih gelap, lebih dingin, lebih berbahaya. Malam itu, dia datang lagi, Satria. Udara berubah seperti biasa. Dingin, sunyi, berat. Kamu sudah tahu semuanya. Suaranya muncul tanpa peringatan. Tenang, pasti. Aku tidak menjawab. Aku tidak bisa. Tapi di dalam pikiranku, aku berteriak. Aku ingin menghancurkan mereka. Aku ingin melihat mereka merasakan apa yang kurasakan. Aku ingin membalas semuanya. Seolah mendengar itu, Satria mengembuskan nafas pelan. Bagus. Hanya satu kata, tapi ada sesuatu di dalamnya yang terasa puas. Seperti yang dia tunggu. Karena orang yang tidak punya apa-apa lagi
untuk kehilangan, lanjutnya perlahan, adalah orang yang paling berbahaya. Kata-katanya meresap di dalam diriku, mengisi kekosongan yang tadi menghancurkanku, mengubah menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak lagi lemah, tidak lagi percaya, tidak lagi mencintai. Besok, suaranya semakin dekat, seolah tepat di samping telingaku. Kamu akan bangun. Jantungku berdetak keras. Untuk pertama kalinya, ada harapan. Tapi, bukan harapan untuk kembali seperti dulu. Bukan harapan untuk memperbaiki semuanya. Tidak, itu sudah mati. Yang tersisa sekarang, hanya satu hal, pembalasan. Dan, saat aku membuka mata nanti, aku tidak akan menjadi wanita yang mereka coba bunuh. Aku akan menjadi akhir dari hidup mereka, perlahan, tanpa ampun. Dan kali ini, aku yang menentukan siapa yang benar-benar hancur. Kebangkitan yang tidak pernah mereka harapkan. Pagi itu, aku membuka mata. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku siap. Cahaya menusuk tajam menyakitkan, seperti ribuan jarum yang menancap di retina yang terlalu lama terukur dalam gelap. Refleks, aku ingin menutup matanya kembali, tapi aku menahan. Aku tidak boleh terlihat terlalu sadar. Aku tidak boleh melihat terlalu kuat. Semua harus perlahan, sesuai rencana. Suara pertama yang masuk ke telingaku bukan suara alat medis, tapi suara manusia. Panik. Dia sadar, dia sadar. Langkah kakiku berlari, kursi bergeser, alat bunyi lebih cepat. Dunia yang selama ini hanya bisa ku dengar, akhirnya aku melihat. Buram, kabur, tapi nyata. Sosok pertama yang mendekat, Arman. Wajahnya muda, tegang, tapi ada sesuatu di matanya, sesuatu yang belum pernah ku dengar dari suara Raka selama ini. Tulus. Bu, bisa mendengar saya? Suaranya lembut, hati-hati, seolah takut aku akan pecah jika disentuh terlalu keras. Aku ingin langsung menjawab, ingin mengatakan bahwa aku mendengar semuanya, bahwa aku tahu segalanya, tapi aku hanya menggerakkan bola mata pelan, sedikit, cukup untuk membuatnya yakin, tapi tidak cukup untuk membuat orang lain curiga. Bagus, bagus. Gumamnya lega. Jangan dipaksakan. Anda aman di sini. Aman? Kata itu terasa asing. Tapi, untuk pertama kalinya, sejenak, aku terbangun di kegelapan. Aku hampir mempercayainya. Hampir. Karena di balik bahu Arman, aku melihat mereka, Raka dan Dian. Pandangan kami bertemu, dan dalam satu detik itu, semuanya jelas. Wajah Raka pucat, bukan pucat karena khawatir, tapi pucat karena takut. Matanya membesar sedikit, nafasnya tertahan. Dia tidak siap melihatku membuka mata, tapi tidak siap melihat masalah yang seharusnya selesai kembali hidup. Dian berdiri di belakangnya, kaku. Tangannya menggenggam tas terlalu erat. Bibirnya bergetar, bukan karena sedih, tapi karena panik. Mereka tidak menyangka ini. Mereka sudah menghitung semuanya, mengatur segalanya, kecuali aku bangun. Aku menatap mereka sedikit lebih lama, cukup untuk membuat mereka tidak nyaman. Lalu, aku mengalihkan pandangan. Berpura-pura lemah, berpura-pura bingung, seolah aku tidak tahu apa-apa, seolah aku masih wanita yang sama, padahal aku sudah mati di dalamnya. Dan yang bangun sekarang bukan aku yang dulu, Raka. Arman memanggil, memberi ruang, silahkan, tapi jangan lama-lama, pasien masih sangat lemah. Raka melangkah mendekat, aku mencium parfum yang dulu kusukai, sekarang terasa memuakan. Tangannya menyentuh tanganku, hangat, palsu. Nara, suaranya bergetar, dipaksakan. Kamu dengar aku?
Aku ingin tertawa, ingin menjerit di wajahnya. Aku mendengar suaranya setiap rencana busukmu, setiap kata yang kau ucapkan saat aku tidak bisa bergerak. Tapi yang kulakukan hanya menggerakkan jari sedikit, sangat pelan, seolah itu usaha terbesar dalam hidupku. Raka langsung bereaksi. Dia merespon. Katanya, suaranya penuh harapan dibuat-buat. Aku melihat matanya, dan aku tahu dia sedang berakting. Sama seperti dulu, hanya saja sekarang aku bukan lagi penonton yang bodoh. Dia tidak mendekat, dia tetap di belakang, mengamati, menghitung, mungkin mencari tanda. Apakah aku ingat? Apakah aku tahu? Aku membalas dengan satu hal yang tidak mereka duga. Aku tersenyum lemah, tipis, rapuh, tapi cukup jelas. Raka terlihat lega. Dia sedikit menurunkan bahunya. Mereka mengira aku baik-baik saja. Mereka mengira aku tidak tahu apa-apa. Dan itu sempurna, karena itulah yang aku inginkan. Arman kembali masuk ke dalam pandanganku. Jangan banyak bicara dulu, katanya lembut. Anda butuh istirahat. Aku ingin berkedip pelan, sekali, dua kali, seolah aku benar-benar lemah. Padahal di dalam kepalaku, semua bergerak cepat, semua tersusun rapi, semua rencana yang mereka buat akan aku hancurkan. Dengan cara yang lebih rapih, lebih kejam, lebih sempurna. Langkah kakiku mulai langkah kaki mulai menjauh. Raka dan Dan keluar dari ruangan. Aku mendengar pintu tertutup. Dan untuk sesaat semuanya sunyi, hanya aku dan pikiranku. Aku menatap langit-langit, putih, kosong, seperti hidupku yang dulu. Lalu perlahan, sangat perlahan, senyumku berubah, bukan lagi senyum lemah, bukan lagi senyum pura-pura, tapi sesuatu yang lebih dingin, lebih kejam, karena aku tahu ini bukan akhir, ini baru awal. Permainan ini baru saja dimulai, dan kali ini aku memegang kendali. Aku tidak lagi sama. Aku pura-pura lemah, bukan karena tidak mampu, tapi karena itu satu-satunya cara untuk bertahan. Setiap gerakanku batasi, setiap responku atur. Aku belajar menjadi seseorang yang mereka harapkan. Wanita yang baru sadar dari koma, bingung, rapuh, dan mudah dibohongi. Aku pura-pura tidak ingat. Nama kamu siapa? Tanya Arman suatu pagi. Sebagai bagian dari pemeriksaan, aku menatapnya lama, lalu berbisik pelan. Nara. Benar. Lalu aku mengalihkan pandangan ke Raka yang berdiri di samping tempat tidur. Aku mengenyit kecil, seolah mencoba mengingat. Kamu? Wajah Raka berubah. Ada sesuatu di sana, lega, bercampur kemenangan. Raka menjawabnya cepat, menggenggam tanganku. Suamimu. Aku menatap beberapa detik, lalu aku mengangguk pelan, seolah mempercayainya. Seolah aku tidak tahu bahwa tangan yang sama pernah merencanakan kematianku, dan mereka percaya. Aku pura-pura masih mencintai mereka. Aku membiarkan Raka duduk di sampingku, mendengarkan suaranya yang lembut, palsu. Makasih, kamu kuat. Katanya suatu malam, aku ingin muntah, tapi hanya tersenyum tipis. Sementara itu, Dian mulai berani mendekat. Dia membawakan buah, mengusap tanganku pelan, berbicara dengan nada penuh simpati. Cepat sembuh ya, katanya, menjijikan. Aku melihat matanya, dan aku tahu tidak ada satupun kata yang tulus. Di balik semua kesempurnaan itu, aku mulai bergerak pelan, diam-diam, tanpa suara. Arman menjadi satu-satunya orang yang bisa kupercayai. Awalnya, aku ragu, tapi caranya menatapku berbeda. Dia tidak melihatku sebagai beban, tidak juga sebagai kesempatan. Dia melihatku sebagai manusia. Suatu malam, Raka dan Dian sudah pergi. Aku akhirnya berbicara, lebih sekedar menjawab singkat. Dok, suaraku masih lemah, tapi cukup jelas. Arman mendekat.
Iya, aku menatapnya lama, menimbang. Jika aku salah, semuanya selesai. Tapi jika aku benar, ini awal dari segalanya. Aku, aku ingat semuanya. Wajahnya berubah, bukan panik, bukan takut, tapi serius. Termasuk, aku menelan pelan mereka. Beberapa detik yang terasa seperti menit. Lalu, Arman menarik nafas panjang. Kamu yakin? Kamu yakin dengan yang apa aku dengar? Aku mengangguk, perlahan, pasti. Dan sejak malam itu, semuanya berubah. Arman membantuku, bukan dengan cara mencolok, tapi dengan cara yang cerdas. Ia memperpanjang waktuku di rumah sakit, mengatur jadwal kunjungan, memberiku ruang untuk mengamati, dan yang paling penting, mendengarkan. Aku mulai merekam setiap percakapan Raka dan Dian, setiap rencana kecil yang mereka masih bicarakan. Mereka terlalu percaya diri, terlalu yakin bahwa aku tidak tahu apa-apa, dan itu kesalahan terbesar mereka. Namun, Arman bukan satu-satunya yang membantuku. Satria masih datang. Seperti biasa, tanpa suara, tanpa bentuk, hanya kehadiran, dan suara yang selalu sama, dingin, tenang, menguasai. Mereka semakin ceroboh. Katanya suatu malam, aku tidak menjawab, tapi aku tahu dia benar. Apa kamu siap? Tanyanya. Kali ini, aku tidak ragu. Aku siap. Karena aku sudah berubah. Aku bukan lagi wanita yang menangis diam di balik cinta palsu. Aku bukan lagi seseorang yang percaya tanpa bukti. Aku bukan lagi korban. Aku adalah sesuatu yang mereka ciptakan sendiri akibat pengkhianatan mereka. Bagus, bisik Satria. Akhirnya yang indah selalu dimulai dari kesabaran. Hari demi hari, bukti terkumpul, rekaman suara, dokumen, perkataan mereka yang tanpa sadar menguatkan segalanya. Aku simpan rapi, aman, seperti bom yang menunggu waktu untuk diledakkan. Aku tidak terburu-buru, karena kali ini aku ingin semuanya sempurna. Aku ingin mereka tidak hanya jatuh, tapi hancur tanpa sisa. Dan kemudian, hari itu datang. Hari di mana aku tidak bisa lagi berpura-pura. Hari di mana semuanya topeng akan jatuh. Hari di mana aku akan mengakhiri semuanya. Aku melihat bayanganku di kaca kecil di samping tempat tidur. Wajahku masih pucat, tubuhku masih lemah, tapi mataku tidak lagi sama. Aku tersenyum pelan, dingin, tenang, pasti. Karena untuk pertama kalinya di dalam hidupku, aku tidak lagi kehilangan apapun. Dan itu membuatku jauh lebih berbahaya daripada yang pernah mereka bayangkan. Saat aku menang, tapi kehilangan segalanya. Aku berdiri di depan mereka untuk pertama kalinya, bukan sebagai korban, bukan sebagai wanita yang terbaring tak berdaya, bukan sebagai seseorang yang hampir mati karena suara, bukan sebagai seseorang yang hampir mati tanpa suara, tapi sebagai orang yang mengetahui segalanya. Ruangan itu terasa dingin, bukan pendingin udara, bukan ketegangan yang menggantung di setiap sudutnya. Semua orang ada di sana. Arman berdiri di sampingku, wajahnya serius, tegas. Beberapa dokter lain, dia mengamati. Polisi berdiri dengan sikap siap. Dan di hadapanku, Raka, Dian, dua orang yang pernah menjadi pusat hidupku, sekarang berdiri sebagai awal dari kehancuran mereka sendiri. Mereka mencoba tersenyum saat melihatku. Senyum lama itu, yang dulu bisa membuatku merasa aman, sekarang hanya terlihat seperti topeng yang retak. Nara, ini semua ada apa? Tanyanya. Berusaha terdengar tenang. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya. Aku hanya menatapnya dalam, tanpa emosi. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan itu benar-benar muncul di dalam matanya. Dian di sampingnya mulai gelisah. Ini tidak lucu, katanya cepat. Kamu masih belum stabil kan? Aku mengangkat tanganku, menghentikannya. Gerakan kecil, tapi cukup membuat ruangan itu kembali sunyi. Tanganku bergetar sedikit. Bukan karena takut, tapi karena ini adalah akhir aku menarik napas pelan.
Lalu, aku menekan tombol itu. Satu klik kecil, tapi dampaknya menghancurkan. Suara memenuhi ruangan, jelas, tajam, tak terbantahkan. Besok malam saja, kita cabut alat hidupnya. Suara Raka, dingin, tanpa ragu. Wajahnya langsung berubah, pucat, matanya melebar. Ini tidak. Suaranya tercekat, tapi rekaman itu jelas berjalan. Kalau dia bangun, semuanya selesai. Kita yang hancur. Dian mundur satu langkah, tangannya gemetar. Matikan itu, bisiknya panik. Aku tidak bergerak, aku tidak berkedip. Aku membiarkan setiap kata menusuk mereka sekarang. Seperti dulu mereka menusukku, rem mobilnya. Sudah kupastikan gagal total. Suasana ruangan berubah, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi pembelaan. Hanya kebenaran telanjang dan kejam. Raka menggeleng-geleng cepat. Itu bukan maksudku, itu diedit, teriaknya. Polisi di sampingnya bergerak sedikit lebih dekat. Dia mulai menangis, bukan tangisan penyesalan, tapi tangisan ketakutan. Aku cuman ikut, teriaknya. Dia yang mulai semuanya. Saling menjatuhkan secepat itu, sehina itu. Aku menatap mereka, dan anehnya, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak puas, tidak marah, tidak lega, kosong. Seolah semua emosi yang seharusnya ada sudah habis terkuras sejak lama. Raka tiba-tiba berlutut di depan semua orang, di depanku. Gerakan yang dulu mungkin akan membuatku hancur, sekarang tidak berarti apa-apa. Maafkan aku mohon. Suaranya pecah. Dia mencoba meraih tanganku. Aku mundur satu langkah, refleks. Tanpa berpikir, dan itu lebih menyakitkan baginya. Daripada kata-kata apapun. Aku hilaf, aku panik. Aku masih cinta kamu. Katanya terputus-putus. Cinta, kata itu terasa asing, seperti bahasa yang pernah ku mengerti, tapi sekarang sudah hilang artinya. Dian teriak histeris di belakangnya. Semua berantakan, semua runtuh, persis seperti yang ku rencanakan. Polisi akhirnya maju, memborgol mereka, membawa mereka pergi. Raka masih mencoba menoleh ke arahku, memanggil namaku, memohon, tapi aku tidak menjawab. Tidak lagi. Pintu tertutup, dan dalam 1 detik, semuanya selesai. Ruangan menjadi sunyi, terlalu sunyi. Arman menatapku, seolah menunggu reaksiku, seolah berharap aku akan menangis, atau setidaknya merasa lega. Tapi aku tidak, aku hanya berdiri, diam, kosong. Karena disitulah aku menyadari sesuatu. Aku memang hidup, aku memang menang. Aku berhasil membongkar semuanya, menghancurkan mereka, mengambil kembali kendali atas hidupku. Tapi sesuatu di dalam diriku sudah mati sejak malam itu. Sejak aku terbaring tak berdaya dan mendengar orang yang kucintai merencanakan kematianku. Itu bukan hanya mengubahku, itu menghapus sebagian dariku, bagian yang percaya, bagian yang mencintai, bagian yang hidup. Aku perlahan menoleh ke belakang ke sudut ruangan. Tempat di sana, tempat di mana dia selalu berdiri. Satria, sosok yang menemaniku di dalam kesepian. Sosok yang menemaniku di dalam kegelapan, yang membisikkan kekuatan saat aku tidak punya apa-apa. Tapi sekarang, tidak ada siapa-siapa, kosong. Seolah dia tidak pernah ada, seolah semua itu hanya bayangan, atau mungkin dia hanya ada selama aku membutuhkannya. Dan sekarang, aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diperjuangkan. Aku tersenyum tipis, senyum yang bahkan tidak terasa seperti milikku. Aku berdiri sendiri di tengah ruangan yang tadinya penuh suara, sekarang kosong. Di atas kehancuran mereka, di atas kebenaran yang akhirnya terungkap, dan di atas diriku yang lama yang sudah tidak akan pernah kembali. Dan akhirnya aku mengerti, aku selamat, tapi aku tidak pernah benar-benar hidup lagi.
Tamat.